Bapak Ibu, saya izin. Ini saya slideshow aja. Baik, ini. Pertama, saya mohon maaf sekali ya Pak Adit dan kawan-kawan ini terpaksa harus panjenengan membuat acara baru, padahal sebenarnya sudah tidur nyenyak santai gitu ya. Saya Mboten, itu belum bisa tidur nyenyak, Prof. harapan kami itu sudah selesai dan mudah-mudahan sesuai harapan gitu. Cuma saya sendiri pengalaman saya dengan prodi minimal dengan prodi PLB dan saya diajak diskusi di beberapa perguruan tinggi untuk diminta selaku ketua asosiasi ya, itu untuk membahas tentang Merdeka Belajar itu selalu berkembang dan tafsirnya itu kan berbeda-beda. Artinya dan tafsirnya kemudian merdeka gitu loh. Siapapun kemudian ya merdeka, mau menafsirkan begini silahkan, begitu ya silahkan kan gitu. Nah tiba-tiba saya kemarin itu dapat undangan dari Prodi PLB. Itu ada hari ini itu ada finalisasi dan besok itu pleno di tingkat Dewan Dosen. Saya jadi ingat Mak Nut gitu. Aduh, kemarin kelihatannya ada raker kurikulum di psikologi saya tidak ikut gitu. Maka saya beranikan jawil Pak Adit bertanya sebenarnya kepada Pak Adit lewat grup itu. Sekali lagi mohon maaf dan kemudian teman-teman hari ini harus berkumpul di Zoom ini dan bahkan jadwalnya juga diundur ya. Diundur menjadi jam 1 karena tadi jam 10 baru selesai jam 12 di DPR untuk fasilitasi penyusunan perda tentang disabilitas. Dan kemudian saya langsung kuliah dengan mahasiswa, itu bisa 1 jam lumayan ya, terus jam 1 sekarang gabung. Ini di HP saya yang satu ini ada rapat penelitian itu. Sudah ditagih mau laporan. Jadi pertama itu, yang kedua terima kasih saya diizinkan untuk bergabung dan mungkin nanti kita berdiskusi dan saya berharap diskusi ini jangan sampai mementahkan gitu. Karena saya punya asumsi bahwa merumuskan atau merekonstruksi MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dalam implementasinya itu bisa berkembang dinamis. Bahwa besok tanggal 11 kita menyerahkan itu jangan berasumsi bahwa itu sudah final. Itu bisa berkembang gitu. Nah, karena itu maka diskusi seperti ini menurut saya untuk mengokohkan terhadap eksistensi program studi kita dalam rangka percaturan nasional atau bahkan internasional itu harus terus kita diskusikan. Itulah maka saya mengajak teman-teman sebagai orang tua ya, anggap saja sebagai orang tua yang pengen prodinya itu sekarang sudah akreditasi A, akan terus terkawal dengan sebaik-baiknya untuk kedepannya. Itu Pak Adit ya sebagai pengantar. Siap. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, saya kira ini sudah biasa ya bahwa dokumen kurikulum itu rujukannya ada beberapa hal ya, minimal untuk KKNI, Undang-Undang Nomor 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2020, Panduan Merdeka Belajar, dan yang tidak kalah pentingnya tentu Panduan Penyusunan Merdeka Belajar di UNS. Ini saya kira menjadi rujukan kita. Nah, ketika nanti sudah menjadi dokumen lengkap, saya kira ini 10 ya minimal, ada identitas prodi, visi prodi, misi prodi, tujuan prodi, sampai profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan SKS, degree mata kuliah, RPS, dan sebagainya. Dan ini karena kita baru saja akreditasi, saya kira ini sudah paling lengkap untuk program studi psikologi, jadi ini tidak akan kita bahas. Kemudian ada yang CPL itu ditambahkan lagi mengenai sub CPL, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada yang 11, ada yang 10. Nah, profil lulusan itu saya kira kita juga sudah mensepakati ingin jadi apa, kemudian deskripsi profilnya seperti apa, saya kira kita juga sudah punya. Kemudian CPL, ini yang merah sikap dan keterampilan umum sudah tinggal copy paste saja karena sudah ditetapkan oleh peraturan Ristek Dikti, kita tinggal ngambil seluruh Indonesia sama.
Nah, kita hanya mengembangkan yang pengetahuan dan keterampilan khusus, dan tentu ini juga sudah berkali-kali dibahas oleh timnya Bu Rin dan kawan-kawan dan sudah disepakati. Ini saya kira sikap keterampilan umum. Nah, pengetahuan ini yang kita rumuskan sendiri, keterampilan khusus ini yang kita rumuskan sendiri. Nah, saya kira berangkat dari situ, Bapak dan Ibu sekalian, kan sebenarnya kerangkanya itu kan dari profil lulusan, kemudian ada CPL 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari situ kemudian, kemudian itu kita ada CPMK dan kemudian lahirlah mata kuliah 1, mata kuliah 2. Dari situ ada substansi materinya apa dan sebagainya. Ya. Nah, ini saya kira selalu yang dipegang, yang kita harus pegang itu adalah apa yang diperintahkan oleh Kemendikbud melalui Pak Menteri itu adalah bagaimana memenuhi hak mahasiswa 3 semester di luar prodi. Ini yang kemudian menjadi tafsir sangat banyak sekali, cara mengembangkannya juga banyak bermacam-macam gitu. Dan ini saya kira sudah menjadi diskusi di prodi psikologi beberapa kali lah menurut saya. Nah, hal-hal yang menjadi fokus kita, bagaimana kita bisa menginsertkan ke dalam seluruh proses perkuliahan maupun juga mata kuliah yang ada, yang disebut sebagai soft skill competencies ini, baik dalam rangka memenuhi tuntutan 4.0 dan 5.0, yaitu ada 6C dan HOTS, ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini adalah dalam rangka nanti memenuhi kualifikasi lulusan kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 3 Undang Nomor 20. Ya, ini kemudian dari standar nasional dikti itu kan kita ya Nomor 3 Tahun 2020 ya. Mahasiswa itu kan punya hak mendapatkan ijazah. Yang kedua adalah punya hak untuk mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Bahkan di sana juga dimungkinkan adanya sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, sertifikat bahasa asing, sertifikat internasional, register profesi nasional, register profesi internasional. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya ingin dijangkau sehingga mahasiswa lulusan kita itu tidak hanya mendapatkan transkrip berdasarkan mata kuliah yang kita ditempuh selama 4 tahun. Nah, bagaimana agar supaya mereka memiliki kekayaan pengalaman yang bisa menggambarkan kompetensi baru di luar sekedar mata kuliah, itulah yang kemudian dikemas dalam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, ada 8 indikator kinerja utama yang ditagih oleh Pak Menteri kepada setiap perguruan tinggi, dan dari setiap perguruan tinggi nanti akan turun ditagih kepada fakultas, dan di setiap fakultas akan turun lagi ditagih kepada program studi. Core-nya nanti ada di program studi. Dari 8 indikator itu, ada 3 kelompok besar. Ya. Pertama adalah kualitas lulusan. Kalau kita baca dari indikator kualitas lulusan ini kan pertama saja sudah persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 sampai 6 bulan dengan penghasilan lebih besar 1 atau 2 UMR. Itu pertama. Yang kedua, melanjutkan studi dan atau menjadi wira swasta. Jadi indikatornya sudah seperti ini. Artinya, kalau kita misalnya tidak pernah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan hal ini, berarti indikator kinerja utama butir 1 kita bisa kosong. Kemudian yang kedua misalnya persentase lulusan program sarjana atau sarjana terapan setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Jadi kalau kita tidak punya ini, berarti nilainya kosong lagi gitu. Dan semakin banyak yang kosong, berarti kita tidak memberi kontribusi kepada fakultas. Dan semakin fakultas itu tidak memberi kontribusi, berarti di tingkat universitas juga tidak akan memberikan kontribusi. Dan kalau tidak memberikan kontribusi, dampaknya berarti perguruan tinggi nanti
nasional, kinerja UNS kita berarti kan rendah. Itu baru dari sisi lulusan. Kemudian yang kualitas dosen ini. Persentase dosen tetap yang melaksanakan kegiatan Tridharma di kampus lain berkolaborasi dengan QS 500. Nah, misalnya Pak Hakim ini. Gimana caranya mendorong Pak Hakim dan kawan-kawan yang punya akses ke luar negeri, ke perguruan tinggi besar yang masuk QS 500, dan atau bekerja sebagai praktisi minimal 6 bulan selama 5 tahun terakhir. Ini bersifat kumulatif. Jadi misalnya setahun kemarin 1 bulan, tahun kemarin bekerja setengah bulan, tahun kemarinnya bekerja 2 bulan gitu ya, sebagai praktisi, sebagai konsultan, sebagai apa gitu. Ini dihitung gitu. Ya. Kemudian yang keempat itu, kualitas dosen yang keempat, persentase dosen tetap berlulusan kualitas S3, memiliki sertifikat kompetensi yang diakui industri dan dunia kerja, dan atau berasal dari kalangan praktisi, profesional, atau industri. Jadi artinya di sini diberi ruang ya, tidak hanya berapa jumlah yang S3, tetapi juga berapa banyak yang memiliki sertifikat kompetensi, diakui dalam dunia kerja. Kemudian yang kelima di situ jumlah hasil riset, prototip, karya seni, dan atau pengabdian kepada masyarakat per dosen yang dipublikasikan secara internasional dan atau digunakan oleh industri masyarakat untuk kepentingan kebijakan. Jadi Bapak dan Ibu, ke depan kita harus rajin menulis produk-produk kita. Kalau kita misalnya upload hasil riset tertentu, bisa jadi itu bermakna kepada kebijakan tertentu. Contoh misalnya hari ini saya diundang oleh DPRD itu untuk menjadi tenaga ahli dalam perancangan peraturan daerah tentang tentang penyandang disabilitas atau tentang kesetaraan. Nah, itu sebenarnya kalau saya kaitkan dengan riset saya adalah riset saya dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan bagaimana hak pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia misalnya, itu dapat saya akui, ya, dapat saya aku dan dapat saya laporkan bahwa riset saya itu berimplikasi kepada kebijakan. Jadi misalnya penelitian saya yang kemarin adalah standarisasi kompetensi guru berbasis pendekatan in-on-in misalnya. Nah, ternyata besok pagi itu saya diminta melaporkan dan indikator-indikator yang harus saya isi itu ternyata salah satunya adalah seberapa banyak ya riset ini berimplikasi pada perubahan kebijakan di pemerintah misalnya. Nah ini dengan mudah akhirnya saya masukkan bahwa riset saya itu berimplikasi saya sebagai tim ahli untuk menyusun perda tentang ini. Maka kemudian saya lampirkan draft perdanya saya lampirkan, SK dari Kepala DPRD saya lampirkan, surat tugas sebagai tenaga ahli saya lampirkan. Ini contoh, jadi hal-hal seperti ini nanti harus diidentifikasi oleh kita. Nah yang berikutnya terkait dengan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Ini ternyata prosentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Itu berarti setiap saat ketika peluang ada, maka kerjasama dengan mitra itu harus selalu kita lakukan, kita kejar. Apakah itu perusahaan, kalau perlu nanti ke depan itu begini. Semua mahasiswa yang kita tugasi untuk magang itu, dengan dosen pembimbingnya, kalau bisa saat itu langsung dibuatkan draft kerjasama. Jadi naskah kerjasama, bukan MOU. Kalau MOU nanti rektor. Tapi cukup kerjasama dengan program studi, atau paling tinggi dengan fakultas gitu. Bayangkan kalau seandainya mahasiswa setiap angkatan itu masuk ke dalam industri baru, organisasi baru, dan mereka mau nandatangani kerjasama dengan kita, itu berapa perusahaan yang akan bisa kita tampung, bisa kita identifikasi menjadi MOA dengan kita. Saya kira ini yang harus kita lakukan. Yang ke-7, indikator kinerja utama yang ke-7 adalah persentase mata kuliah yang 15% kegiatan pengajaran atau evaluasi penilaian dilakukan oleh pakar atau praktisi dari luar prodi kita. Itu artinya bentuknya adalah misalnya
Kalau mahasiswa mengambil mata kuliah magang di perusahaan dan itu kemudian yang menilai adalah orang expert dari perusahaan tersebut, maka itu termasuk bisa kita hitung bahwa lulusan kita itu mata kuliah kita tertentu adalah dievaluasi oleh dosen dari atau tenaga dari luar prodi. Ini ternyata dihitung. Dan yang terakhir adalah persentase prodi yang memiliki akreditasi dan atau sertifikasi internasional diakui pemerintah. Nah, yang butir terakhir ini, menurut saya sekarang sudah saatnya psikologi ini segera mengambil prakarsa ya untuk menjalin kerjasama yang lebih luas. Kalaulah dengan perguruan tinggi gajah seperti Gajah Mada, kemudian Gajah UI, kemudian Gajah UNER itu masih belum kelasnya ya, nggak apa-apa gitu. Tapi justru kita mencari partner sekalian aja yang di luar negeri yang bisa mau kita ajak, misalnya apakah transfer kredit dulu atau syukur-syukur sampai double degree. Double degree terlalu mahal, tapi minimal ya transfer kredit. Saya kira sangat memungkinkan sekali gitu. Nah, ini saya kutip dari paparan Ibu ini, Sekjen, ya, tentang 8 indikator kinerja utama ini. Dan kemarin juga Pak Direktur Belmawa menyampaikan di Manado itu hal yang sama dengan dengan tampilan yang berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira semua kita memahami tentang kampus Merdeka. Wujudnya itu adalah pemerintah menawarkan kepada kita sekurang-kurangnya ada 8. Bahkan kalau di UNS itu malah 9. Ditambah yang ke-9 itu kalau tidak salah adalah bela negara. Nah, 8 itu adalah kegiatan magang atau praktek kerja. Ini sebenarnya kan di tempat kita sudah kita lakukan. Dan ini bobotnya 2 SKS. Kemudian proyek di desa. Ini tentu harus kita jabarkan. Mengajar di sekolah. Belum. Pertukaran pelajar ini yang juga sebenarnya sangat memungkinkan. Kalau kita bisa transfer kredit kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di luar, satu semester kita masing-masing ada 20 SKS atau 10 SKS, sudah luar biasa itu pertukaran pelajar. Penelitian, riset misalnya, mahasiswa itu kan banyak juga yang punya teman, yang punya jaringan untuk melakukan riset dengan pihak lain, misalnya dengan LIPI, dengan dosen, dan kalau itu bisa bisa diverifikasi, itu bisa dihargai. Kegiatan wirausaha, kita punya mata kuliah wirausahaan, sudah 2 SKS sendiri gitu. Tapi apakah harus kita ajar sendiri? Ini bisa kita kita paksa atau kita arahkan mahasiswa, silahkan Anda bisa mengambil di misalnya di Fakultas Ekonomi, atau bahkan ini bisa langsung mengambil di perusahaan. Anda ketika magang praktek kerja ini bisa sekaligus melaksanakan kegiatan wirausaha, tentu nanti tinggal diverifikasi pembobotannya dan sebagainya. Studi proyek independen ini yang tergantung pada inisiasi mahasiswa. Dan tentu ini tidak mudah ya, karena kita saja belum punya panduannya. Nanti kayak apa ya proyek independen itu kemudian diakui dalam hal mata kuliah apa dan sebagainya. Kemudian proyek kemanusiaan, bencana, COVID dan sebagainya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, nah di luar itu semua Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang sebenarnya sekarang sedang tren ya, berkembang ya. Misalnya tentang penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris gitu. Bisa jadi ada mahasiswa pengen belajar bahasa Mandarin gitu. Ya, kenapa tidak? Dimungkinkan juga gitu loh. Kemarin dalam survei kita waktu akreditasi ada beberapa masukan, misalnya kemampuan berbahasa Inggris ditingkatkan, itu kan boleh juga gitu loh. Kemudian belajar tentang big data, kemudian coding dan sebagainya, ini juga hal yang sangat mungkin bisa diikuti, apalagi dari psikologi. Saya kira nanti termasuk rekayasa kecerdasan buatan misalnya, itu juga menjadi sangat penting. Nah, definisi atau penjelasan, deskripsi dari pengalaman belajar di luar kampus yang tadi ada 8 itu kan sudah ada deskripsinya. Misalnya kegiatan magang itu apa? Magang di sebuah perusahaan, yayasan, organisasi, multilateral, institusi, pemerintah maupun perusahaan, rintisan, atau startup. Tapi wajib didampingi oleh dosen, dan seterusnya.
Ini saya kira translate-nya kan sudah ada. Gambaran tentang batasannya juga sudah ada. Tentu ini kemudian kita jabarkan bagaimana melakukan konversi. Apakah semua mahasiswa harus mengambil 8? Oh, tentu tidak. Tentu tidak gitu. Tetapi yang menjadi wajib itu adalah prodi wajib memfasilitasi ketika mahasiswa itu akan mengambil salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah semuanya dari 8 itu. Itu kemudian kita harus siap bagaimana melakukan konversi itu. Nah, kemudian kan pertanyaannya bagaimana kalau kemudian mengkaitkan antara kegiatan magang, kegiatan kewirausahaan, kegiatan riset, kegiatan asistensi mengajar misalnya tadi. Itu sebenarnya konteksnya masih tetap seperti ini. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, profil lulusan, kemudian ada kegiatan magang. Ternyata kegiatan magang itu harus diambilkan dari misalnya konversinya nanti itu ke mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3, dan seterusnya. Tergantung. Oh, magang ini nanti akan mengcover mata kuliah ini, mata kuliah ini. Tentu prakteknya kemudian gimana Pak prakteknya di lapangan? Maka harus ada pendamping dari dosen tersebut yang melakukan verifikasi, dan nanti ke depan program studi harus membentuk tim tim ekuvalen atau tim nanti akan dibentuk yang akan melakukan verifikasi apakah aktivitas seperti ini itu kemudian bisa dihargai setara dengan ini. Jumlah jam yang dilakukan berapa lama, kemudian pembimbingannya bagaimana, proses bekerjanya seperti apa, dan kemudian hasil evaluasinya bagaimana, laporannya seperti apa. Nah, kalau sudah itu baru dikonversi, oh ternyata ini bisa dihargai dengan mata kuliah yang ini. Misalnya seperti itu. Jadi ini contoh yang kedua misalnya program kemanusiaan. Kalau kita mikir program kemanusiaan ternyata cantolannya. Jadi sebenarnya program yang ditawarkan oleh pemerintah itu pun tidak lepas sama sekali dari CPL yang ditetapkan. Jadi tetap harus ada cantolannya. Nah, bagaimana pola implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ini kan banyak sekali nih. Saya nggak tahu, saya belum sempat baca yang didiskusikan oleh psikologi. Kan polanya ada pola 1, misalnya 5-1-2. Artinya 5 semester belajar di prodi, kemudian 1 semester belajar di prodi lain di dalam perguruan tinggi, dan 2 semester belajar di luar perguruan tinggi, jadi di luar UNS. Atau dibalik, 5-2-1. 5 semester full di prodi yang bersangkutan, 2 semester di UNS tetapi di luar psikologi, dan 1 semester ini ada di luar UNS. Apakah itu di perguruan tinggi atau di lapangan, di perusahaan, itu terserah gitu. Atau pola 3, 6-1-1. 6 semester di prodi, kemudian 1 semester ini ada di kampus sendiri, 1 semester di luar kampus. Pola 4 bisa menjadi 6-0-2. 6 semester full di prodi, kemudian tidak belajar di prodi lain di dalam kampus, tetapi 2 semester full belajar di luar, misalnya gitu. Nah, pengertian 1 semester atau 2 semester itu tidak harus dengan sistem blok. Dalam artian, itu dikonversi berdasarkan SKS. Jadi sekurang-kurangnya 1 semester itu setara dengan 20 SKS. Atau mungkin 18 SKS, itu bisa gitu. Artinya bahwa 6 semester misalnya, atau 5 semester lah, full di prodi itu, kalau dibikin rata-rata 20 SKS, maka prodi sebenarnya hanya menyediakan 100 SKS, dan kemudian sisanya mereka boleh mengambil di luar prodi yang bersangkutan. Gitu. Kalau 6 semester, itu bisa 120 SKS, gitu, atau berapa terserah pada distribusi mata kuliah kita, atau pola lain gitu. Jadi polanya sebenarnya bisa banyak gitu. Pertanyaannya kan kemudian kita berada di rumah UNS. Nah, UNS itu pakai apa kan gitu mestinya. Nah, jadi contoh ya, saya ambilkan contoh model yang dikembangkan di UNJ. UNJ pola 1 itu misalnya dia menggunakan pola 5-1-2. 5 semester ada di program studi, kemudian 1 semester di dalam kampus sendiri tetapi prodi lain. Kalau 1 semester berarti kira-kira 20 SKS kan mengambilnya di prodi lain itu. Kemudian 2 semester di luar. Kemudian pola yang kedua dia menggunakan 6-1-1. Tetap 8 semester selesai.
pola yang ketiga 602. Nah, ini di UNY diberikan toleransi menggunakan pola seperti itu. Nah, kalau kita lihat distribusinya itu menjadi seperti ini. Ini juga saya ambil contoh di UNY gitu ya. Semester dia tadi kan menggunakan pola 5 1 2. Ini maka semester 1 2 3 4 5 itu full dia menyiapkan sekian SKS. Tapi prakteknya ternyata sejak semester 3 itu dia sudah ngelongi 2 SKS untuk belajar di tempat prodi lain, sudah dibolehkan. Kemudian bahkan pada saat itu dia juga sudah menyediakan, mempersilahkan mahasiswa itu melakukan kegiatan di luar UNJ itu dengan bobot 2 SKS. Semester 4 juga begitu, sudah dikurangi 2 untuk belajar di dalam, dan 2 SKS untuk belajar di luar. Totalnya tetap 22. Tetapi di prodi sudah dikurangi gitu. Nah, kemudian semester 5 itu juga begitu dan seterusnya. Nah, semester 6, 7 dan 8 ini full dia sebenarnya belajar di luar. Ada di prodi yang lain masih ada 12 SKS, luar UNJ ada 4 dan totalnya menjadi 16. Maka kalau kita turun ke sini, yang belajar di prodi asal itu hanya 97, kemudian prodi di luar prodi asal tetapi masih di dalam satu kampus itu hanya 18, nanti tinggal disuruh milih kemana. Di luar UNJ, artinya bisa di perusahaan, bisa di perguruan tinggi lain, bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri, itu yang ditawarkan 36. Dan kemudian totalnya menjadi 151. Mas, sebentar ya, nanti saya masih paparan. Oke, nanti saya telepon, nanti saya telepon. Nah, itu Bapak dan Ibu ya, dan mudah-mudahan psikologi sudah sampai di sini, sudah menetapkan, sehingga ini hanya mengulang saja gitu. Kemudian yang berikutnya, ini contoh 611, saya gitu. 611, ya sebenarnya samalah. Kira-kira seperti itulah pola yang dikembangkan. Sehingga 611 itu prodi asal 115 ini dan totalnya tetap 151. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita hanya menetapkan 144 SKS? Kalau standar kurikulum kita kan 144 SKS itu minimal. Dan itu bisa diselesaikan dalam waktu 7 tahun di tempat kita. Dan itu dikembangkan sebelum ada ontran-ontran Merdeka Belajar. Maka hampir semua program studi di beberapa kampus yang saya lihat, itu akhirnya dari 144 rentangannya sampai 160. Dan memang begitu rentangan dalam peraturan menteri itu. Maka di salah satu perguruan tinggi misalnya mengambil 151 akhirnya setelah dilakukan rekonstruksi kurikulum. Nah, pola 62 misalnya, 602. Ini sama deh, saya kira tadi ya intinya seperti itu. Saya kira kita ini hanya untuk contoh saja gitu. Nah, pertanyaan bagaimana kebijakan di UNS ini, Bapak dan Ibu tadi kalau tidak salah sudah saya kirim belum ya peraturan rektor terbaru nomor 32 ya tentang pengelolaan pendidikan S1. Sudah belum ya Pak Adit ya tadi ya di grup? Sampun, untuk Bapak Ibu yang lain? Sampun, sudah, nah, sudah. saya hanya ambil beberapa poin saja ya. Jadi di pasal 16 misalnya. Di sini kan ini kebijakan UNS karena ini peraturan rektor kan harus kita lihat. Apa sih intinya gitu? Misalnya bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud S1 merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, kemudian pembelajaran dalam program studi yang sama dan berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda. Nah, dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Ini saya kira clear lah gitu. Tapi kemudian pemenuhan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dalam kurun waktu 1 semester atau setara. Ini kan setara dengan 20 SKS. Di luar perguruan tinggi sesuai dengan ayat 3 huruf B dan C paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Jadi yang pola di luar itu di luar UNS
itu 2 semester paling lama. Proses pembelajaran sesuai ayat 5 dilaksanakan perjanjian kerjasama, oke. Bentuk pembelajaran 1 SKS setara dengan ini, bentuknya macam-macam ini, ya, setara dengan 170 menit per minggu per semester. Ya, ini kecuali ditentukan secara berbeda dalam keputusan rektor. Jadi dalam peraturan itu kita menghitungnya adalah menit ya, dalam 1 minggu untuk 1 SKS. Nah, kemudian bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, dan seterusnya, di situ ada. Terus pengabdian kepada masyarakat juga sudah dibatasi. Kemudian pemilihan proses belajar mengajar, oke, dan bentuk-bentuk kegiatan merdeka belajar juga disebutkan di sana. Ada pertukaran pelajar, magang, dan seterusnya, sama dengan yang tadi sudah ditetapkan oleh rektor. Ya, laporan akhir kegiatan merdeka belajar berupa penelitian dapat dikonversi sebagai tugas akhir mahasiswa. Jadi kalau dia mengikuti yang merdeka belajar penelitian, sepanjang itu memenuhi syarat, dapat dikonversi sebagai tugas akhir. Dan ini yang sering banyak kekhawatiran. Jangan-jangan nanti tidak memahami, tidak. Jadi tergantung kepada bentuk kegiatan yang bisa dikonversi. Jadi kalau memang tidak bisa memenuhi, ya jangan disahkan gitu. Nah ini penting. Jadi di UNS itu menetapkan kebijakan, program studi itu memfasilitasi merdeka belajar mulai semester 5. Dan ini berarti berbeda dengan tadi UNJ. Semester 4 sudah dicopot 2 SKS, 4 SKS ya. Itu semester 2 deh, 3 tadi sudah bisa, semester 4 sudah bisa mengambil. Nah, kalau di UNS ini itu nggak boleh. Jadi aturannya baru mulai semester 5 untuk melepas itu. Berarti kan semester 5 itu ya sekarang ini sebenarnya begitu. Di pasal 17 pertukaran pelajar dijelaskan ya sampai dengan ini penting ya pertukaran pelajar itu. Ini adalah dapat dilakukan di program studi lain yang berbeda dalam satu perguruan tinggi. Misalnya psikologi mau ngambil di kedokteran, mungkin banyak yang irisan, ya dokter gitu. Program studi masih di satu fakultas nggak apa-apa gitu, tapi sudah berbeda dengan prodinya. Atau mau mengambil ke PLB, kalau ada mata kuliah ke PLB-an gitu. Atau mengambil ke fakultas ekonomi, kalau misalnya ada mata kuliah kewirausahaan, misalnya gitu. Program studi lain yang sama atau berbeda di luar perguruan tinggi. Nah, ini kan kita harus bekerja sama. Maka sebenarnya ketika kita merumuskan kurikulum merdeka ini, harus cepat-cepat kita ini menjalin kepada siapa sih ya kita akan bermitra. Karena nanti akan saling tukar. Menukar mata kuliah yang di sini unggulannya apa, di sana unggulannya apa. Kemudian program studi lain yang sama atau berbeda dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, ini yang harus dijajaki. Saya secara pribadi sangat berharap, misalnya Pak Hakim, barangkali punya jaringan yang lebih luas lagi, transfer kredit sajalah barangkali untuk tahap awal ketika masa pandemi ini bisa enggak ya kita mengundang dosen tamu dari sana untuk mengampu mata kuliah kita beberapa pertemuan begitu dan itu bisa dimintakan biaya dan kalau itu sudah bisa dilakukan biayanya murah tapi kalau sudah tidak masa pandemi mahasiswa yang harus ke sana dosen yang harus ke sini akan menjadi mahal. Kemudian ini, nah persoalannya adalah nomor 6 ini, program studi yang kita ajak bermitra itu adalah program studi yang sudah memiliki SPK, Surat Perjanjian Kerjasama dengan kita. Makanya bahwa kepada siapa kita bermitra harus segera dikembangkan dan kemudian nanti dibuatkan MOU. Jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa dalam program pertukaran pelajar maksimal 20 SKS. Ini rambu-rambunya. Kemudian magang saya kira tidak perlu saya jelaskan. Kemudian monggo nanti silahkan dipelajari di peraturan itu yang penelitian itu untuk diakui sebagai tugas akhir. Ini nanti seperti apa kriterianya. Kemudian program wirausaha ini SKS-nya juga ini sudah dihitung ya 2.720 per 20 menit untuk satu SKS. Itu bobot kerjanya seperti untuk satu SKS. Jadi nanti kemudian dikonversi kalau satu hari itu bekerja selama 8 jam, maka dia harus menyelesaikan berapa hari untuk bisa dihargai satu SKS. Kalau kewirausahaan itu dihargai 2 SKS,
maka dia harus 2 kali lipat sehingga menjadi sekian hari bekerja di dalam satu industri, dalam perusahaan dengan ukuran-ukuran tertentu. Kemudian tentu ada pembimbingan dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana implementasinya di program studi gitu? Saya memfokuskan kepada 4 hal. Ya, 1, prodi menyediakan mata kuliah ke prodi lain sesuai dengan penciri prodi kita. Sebenarnya kan kita ini kemudian juga akan diukur seberapa banyak mahasiswa luar yang berminat mengambil Merdeka Belajar di tempat kita. Karena nanti kalau kita hanya ngangsu keluar gitu, misalnya ya, PTS itu tentu sangat berkeinginan ya untuk bisa mengambil ngangsu ke program kita. Tetapi kalau kita kemudian mengambil ke PTS dan di sana lebih rendah kualitas pembelajarannya, tentu kita akan rugi gitu. Kita bisa bermitra dengan PTS sepanjang di sana ada keunggulan yang hebat, ya kita ambil itu gitu. Sementara kita tidak punya itu. Jadi nanti konversinya akan jelas. Yang kedua adalah memilih mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa di luar prodi. Jadi kita ini harus mengidentifikasi mata kuliah mana yang kira-kira bisa ditawarkan untuk diambil di luar prodi. Saya ambil contoh misalnya PLB. PLB itu ada mata kuliah fisioterapi, psikoterapi, kemudian terapi wicara. Itu tentu yang paling menguasai ini adalah dari STIKES atau Akademi Fisioterapi gitu. Maka kami itu kerjasama dengan sana. Nanti mahasiswa kami saya bedol. Satu angkatan ini 3 mata kuliah itu ngambilnya kuliahnya nanti di sana. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah memilihkan mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa di luar prodi. Yang ketiga adalah membuat panduan konversi. Ya, ini agak berat ya. Memang nanti kemudian kalau mata kuliah itu oleh mahasiswa diambil di tempat lain, konversinya seperti apa? Kalau misalnya dikaitkan dengan 8 kegiatan Merdeka Belajar itu. Untuk melakukan rekognisi ke dalam mata kuliah. Jadi nanti aktivitas kegiatannya seperti apa, perencanaannya seperti apa, kemudian itu semua ditandatangani oleh dosen, dan kemudian dari situ dievaluasi pelaksananya, dibimbing, sampai akhirnya diyakinkan bahwa aktivitasnya itu bisa direkognisi ke dalam mata kuliah. Dan yang keempat, mendistribusi mata kuliah ke dalam pola Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipilih. Jadi 4 hal ini yang saya fokuskan. Kalau di psikologi mau diambil, silahkan aja di bagian mana. Nah, sekarang saya bikin contoh simulasi. Misalnya saya berada di prodi psikologi. Gitu ya. Kalau misalnya kita mengambil UNS tadi itu kan baru semester 5 boleh mengambil keluar. Itu berarti saya berasumsi menggunakan 512 atau 521. Kalau misalnya kita berasumsi menggunakan 512, maka di sini ini hanya simulasi. Misalnya di psikologi asal, semester 1 ada 21 SKS, full kita. Semester 2, 22, semester 3, 22, semester 4, 22. Semester 5, ini kan baru boleh. Misalnya kita gondeli 8 SKS. 8 SKS. Yang kemudian berapa SKS semester 5 itu yang bisa kita ambil ke prodi lain di UNS. Itu. Misalnya 4 SKS. Ini kan tidak hanya awang-awang, tentu kita harus mempelototi mata kuliahnya mana yang kira-kira bisa mengambil ke prodi lain yang tentu setara atau lebih bagus gitu. Kemudian yang 6 SKS coba ditawarkan keluar UNS, tetapi yang sudah bermitra dengan kita gitu. Maka kemudian nanti semester 5 itu misalnya ada 18 SKS, itu akan kita distribusi. Dan inilah yang nanti kemudian mahasiswa silahkan Anda mau mengambil, kan begini, sebenarnya mahasiswa itu tidak harus sistem blok. Semua mengambil reguduk orang 80 atau 100, kan tidak mungkin begitu. Tapi bisa ditawarkan gitu dalam konteks Merdeka Belajar. Nah semester 6 dan semester 7 itu bisa blok, tidak ada. Tapi kemudian didistribusi 18 SKS, 18 SKS misalnya, 8, 10, 0, 10, 0, 18 misalnya gitu. Dan kemudian semester 8, kenapa kita tarik lagi? 6, untuk kembali ke kampus. Mungkin kaitannya dengan skripsi. Ini full kita bimbing, kita belum ikhlas misalnya. Kecuali 1-2, mereka ada yang mengikuti proyek di LIPI sana, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan, ya saya kira oke-oke saja. Nah dengan pola begini ternyata, ini kan contohnya adalah SKS-nya psikologi itu kan kemudian menjadi 150 ini totalnya.
Nah, sekarang berapa kami tidak tahu, jadi ini hanya simulasi seandainya kita menggunakan pola UNS yang baru boleh itu mengambil setelah pada saat semester 5, maka sebenarnya semester 5 itu bisa dinulkan juga bisa, diserahkan kepada ini, tetapi kan apakah kita sudah siap? Kalau belum, menurut saya masih harus ada beberapa yang kita handle gitu. Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu sekalian, dan seterusnya kalau kemudian kita tindak lanjuti, maka yang pertama saya sarankan cari mitra prodi di dalam UNS untuk 12 SKS. Dari mana 12 SKS? Contohnya tadi ini. Jadi saya kira kalau kita sudah punya ini, maka rekomendasi ini bisa berubah apakah 12 SKS atau 10 SKS atau 5 SKS. Cari mitra prodi di dalam UNS, 12 SKS itu kira-kira mata kuliahnya apa saja. Gitu. Yang kedua, cari mitra perguruan tinggi atau non perguruan tinggi di luar UNS untuk memenuhi 38 SKS. Gimana 38 SKS itu? Kita ambil dari sini tadi, ada 38 SKS. Apakah akan kita mengambil ke UI, mengambil ke UMS, ke UGM, atau ke lembaga manajemen di Jakarta itu yang mengadakan pelatihan-pelatihan yang hebat itu, kemudian ke lembaga psikologi terapan untuk mengikuti kegiatan apa di sana, itu boleh mengambil gitu. Nah, ini kan harus kita jajaki, apakah yang bisa kita tawarkan. Yang ketiga apa? Cari keunggulan kita yang bisa ditawarkan ke prodi lain di dalam UNS. Dan juga luar UNS, misalnya mata kuliah atau paket-paket program riset kolaboratif dengan biaya mandiri, itu boleh. Jadi misalnya psikologi membuat kelompok riset kolaboratif, ini biayanya mandiri. Silahkan yang ingin bergabung, nanti ada training bagaimana cara membuat proposal, kemudian bagaimana cara merumuskan masalah, metodologi, dan seterusnya. Dan kemudian dari langkah-langkah itu bisa dianggap setara dengan satu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu saya kira sangat mungkin. Kemudian training-training penelitian. Kemudian kita menawarkan statistik. Tapi statistik di mana-mana kan sama, Pak. Mungkin kita statistik yang sudah menggunakan aplikasi teknologi baru, studi kasus dan sebagainya, ini saya kira bisa ditawarkan kepada prodi yang lain. Jadi kita jangan hanya ingin mengirimkan ke perguruan tinggi lain, tetapi juga kalau orang lain mau belajar ke psikologi, yang kita tawarkan apa untuk tahap pertama. Nah, peluang psikologi ini terakhir slide saya, peluang psikologi. Pertama adalah pertukaran pelajar. Ini di dalam dan di luar negeri. Ini yang belum kita garap secara serius. Maksud saya melihat ukuran prodi psikologi yang sekarang sudah terakreditasi A, tingkat kompetitifnya dari calon mahasiswa baru sangat luar biasa. Dan status sosial ekonomi dari mereka itu ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Saya lihat kalau kita menggunakan pola ditawarkan sejak pendaftaran mahasiswa baru, sejak masuk semester 1 itu, mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keinginan dan mau ikut pertukaran pelajar dengan luar negeri, akan ada sekian bulan belajar di perguruan tinggi sana, biayanya akan kena sekian, maka di luar UKT Anda akan ada biaya sekian dan sebagainya. Jika itu dilaksanakan dengan sistem blok, maka kemudian dia akan kena tambahan biaya tertentu. Apa ini diizinkan lah, tentu dengan pendekatan kepada universitas. Kalau itu tidak diizinkan, maka UKT-nya berarti untuk psikologi, kalau kita sudah punya paket kerjasama luar negeri pasti, maka UKT-nya akan menjadi naik gitu. Dan bisa dilaksanakan dengan sistem blok, sistem non-blok, dan semi-blok plus daring. Jadi misalnya belajar 20 SKS di Malaysia, tetapi hanya 1 minggu kuliah di sana, misalnya, atau 2 minggu, atau 1 bulan. Tapi kemudian mereka setelah itu pulang dan melanjutkan kuliah secara daring. Itu artinya semi-blok ditambah daring. Yang kedua adalah optimalisasi kegiatan magang. Magang itu kan sudah jelas kita lakukan. Bisa dikonversi dengan beberapa mata kuliah tertentu, dengan tentu membuat panduan konversi. Misalnya magang dikaitkan dengan kewirausahaan, dikaitkan dengan penelitian, dikaitkan dengan mata kuliah magang itu. Misalnya dengan manajemen SDM, manajemen organisasi. Nah, ini tentu akan dikonversi. Kemudian yang ketiga, revitalisasi mata kuliah kewirausahaan. Ini juga bisa dipadukan dengan kegiatan magang dan seterusnya, atau mendorong mahasiswa yang lolos dalam program kewirausahaan, program KIBM, kompetisi inovasi bisnis mahasiswa atau PKM, program kreativitas mahasiswa, proyek mandiri. Ini kalau aktivitasnya yang dilakukan oleh Dikti, KIBM itu sudah bisa setara dengan dia kegiatan mata kuliah kewirausahaan. Dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi tambahan, itu bisa dilakukan, misalnya dari hasil research study kita,
ada masukan dari alumni maupun stakeholder, ini bisa kita tangkap. Ada kompetensi psikologi angkatan laut, kompetensi psikologi angkatan udara, kompetensi psikologi angkatan darat, kompetensi psikologi kepolisian, penguasaan big data, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, penguatan IT, bahasa asing. Ini bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah pilihan. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak menambah bingung dan menjadi PR kita bersama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.